ya kan. Lah, tapi majikan hari ini terima surat dari imigrasi itu gimana ya, Miss? Apakah kamu pernah punya utang? Kalau utang ada. Rentenir? Iya. Iya, itu rentenir berarti yang ngirimin. Terus gimana itu, Miss? Apakah itu berlaku atau gimana? Ya berlaku kalau kamu tidak menggagalkannya. Caranya menggagalkan gimana, Miss? Ya kamu sama majikan buat surat ke imigrasi bahwa kamu masih bekerja di situ dan kamu tidak pernah merasa kirim surat itu. Oh, itu berarti surat itu bisa digagalkan ya, Miss ya? Ya bisa dong. Menyatakan bahwa kamu tidak pernah kirim surat itu, kamu masih bekerja di rumah majikan. Jadi majikan harus nulis, terus kamu harus nulis. Ada contoh filenya nggak, Miss? Ya nggak ada dong, kamu bukan anakku dok. Nek anakku kan kita punya data majikanmu, punya data-datamu semua. Nah, itu bedanya kalau kalian renew atau cari majikan di tempatnya Koko Thomas. Kalau kamu cari majikan di tempatnya Koko Thomas, kalau kalian ada masalah kan file kamu ada di kita bisa bantu. Iya. Lah kalau kamu agent lain, ya kita lancang no dok. Nggak boleh no. Iya, maksudnya intinya Miss Yuni kan dari sosial media gitu mau sharing gitu aja loh, Miss. Nggak berani aku dok, soalnya nanti seolah-olah saya melangkahi agent kamu. Saya cuma bisa mengajari kamu, dengarkan saya ngomong, bagaimana caranya untuk meng-cancel apa yang terjadi itu. Kamu dan majikan nulis surat. Suratnya seperti apa? Detailnya karena dalam bahasa Inggris saya tidak bisa explain semuanya. Satu, majikanmu harus menuliskan bahwa kamu itu masih bekerja di rumah tersebut dan masih mendapatkan gaji. Begitu juga dengan kamu menuliskan nama kamu dan tinggal kamu selama berapa lama kamu bekerja dan penjelasan bahwa kamu masih bekerja di situ. Dan kamu tanyakan juga kenapa bisa ada tanda tangan saya di situ, bahwa saya tidak pernah merasa tanda tangan itu. Berarti itu nanti dalam satu di kertas itu ada pernyataan dari majikan saya, terus menanyakan kenapa bisa ada tanda tangan. Bisa ditanyakan mengirim dua kertas dok. Oh. Bukan satu kertas. Yang satu pernyataan saya sama majikan masih jadi satu. Yang kedua, dok, dengarkan saya ngomong. Kamu satu, majikan satu, dok. Bukan satu kertas. Gitu. Iya. Terus kalau yang pertanyaan tadi itu bisa di lembaran yang jadi satu sama saya gitu, Miss? Apa bisa, gimana? Nggak ada masalah. Oh gitu, menanyakan kenapa bisa mengirim surat itu ke majikan saya gitu ya? Tapi jika mereka ada bukti bahwa kamu utang piutang itu saya kurang tahu, karena kamu mungkin nggak bayar utang di rentenir. Iya, telat, Miss. Iya, makanya kenapa harus utang di rentenir? Padahal Miss Yuni sudah mengingatkan jangan utang di rentenir. Iya, Miss. Itulah resikonya. Maksudnya, iya saya tahu. Maksudnya itu majikan juga udah tahu, Miss. Majikan tahu kalau saya ada tanggungan di rentenir itu tahu. Cuman kan otomatis kan saya bayarnya juga nunggu gajian, setiap gajian gitu kan. Nah, terus itu kan selalu nelponin gitu loh. Makanya tadi itu saya ditanyain sama majikan, apa mungkin si rentenir itu yang memutuskan kontrak ke imigrasi kan gitu. Terus besok kamu tanyain, saya tadi ditanyain gitu kan. Saya kalau kamu sudah tahu karena rentenir ya jangan tanya imigrasi. Udah karo kowe iki terperangkap dhewe wong kamu tahu kok. Berarti kan tahu itu rentenir yang mengirim surat. Ya udah nggak usah tanyakan. Kecuali kamu nggak tahu. Berarti intinya ini kan cuma tebakan, berarti intinya mungkin rentenir gitu. Berarti nanti saya cuma ngasih pernyataan saya sama majikan gitu, masih kerja di situ gitu aja. Betul. Gitu, Miss. Betul. Itu tadi kan di surat itu dikirim ke saya itu tanggal 19 bulan 3, Miss, ya kan? Di surat itu tertulis tanggal 19 bulan 3. Lah, hari ini majikan baru ngasih tahu saya atau baru nerima gitu. Itu bisa ya, maksudnya saya mulai misalnya besok ngirim surat ke imigrasi masih bisa ya? Bukan ngirim surat, kamu langsung datang itu, Mbak. Itu bukan ngirim surat, langsung datang itu. Nggak bisa itu, untuk cancellation itu kamu harus datang. Kamu sendiri harus datang. Majikan nggak usah datang nggak apa-apa, tapi kamu harus datang. Itu di Wancai situ apa gimana, Miss? Iya, Mbak, di Wancai. Oke, berarti di Wancai situ ya, oke. Dan berhati-hati jika kamu tidak cepat bayar dengan rentenir itu akan terus mengirimkan surat pada imigrasi.
Oh gitu, Miss. Iya, kalau dia sudah mengirimkan uang surat ke imigrasi, dia akan neror rumah majikanmu atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itulah saya selalu melarang kalian hutang di rentenir. Iya, paham. Saya baru sepaham sedetail begini, Miss, bahayanya gitu loh. Padahal saya setiap hari ngonten itu selalu mengatakan tentang bahayanya rentenir, tentang bahayanya pinjol. Saya sudah setiap hari, berarti sampean nggak pernah lihat konten saya nih? Enggak. Oh, oke. Lah kok telepon saya? Enggak, waktu itu kan saya kalau pas ada waktu gitu kadang sering ngikutin, cuman pas kadang yang pas diikutin itu pas bukan yang bahas apa Utang. gitu loh, Miss. Jadi pas kesekip gitu mungkin pas bab itu berarti misalnya besok pihak kayak gitu nanyain saya nggak, Miss, ya kenapa kok bisa gini gitu, apa gimana, Miss? Setahu saya enggak sih, yang penting ada surat pernyataan dari majikan dan kamu, ada KTP majikan, Gitu dijelaskan alamat sedetail mungkin. Berarti saya kesana sekalian bawa tulisan dari majikan gitu ya? Betul. Yang dibutuhin majikan cuma KTP di foto atau gimana? Ya di fotokopi tuh Mbak, mau foto apa mau jadinya imigrasi tuh? Iya, di print. Iya. Di print gitu. Sama surat pernyataan itu sama fotokopi print-printan KTP itu saya bawa ke imigrasi sana gitu ya. Betul. Jadi kamu membawa paspor kamu, KTP kamu. Terus kalau paspornya itu direntenir gimana, Miss? Yuraiso loh. Berarti Yuraiso we extend. Lah terus piye bela extend le paspormu gak ono? Oh, kan maksudnya belum tak ambil gitu loh, Miss. Yuraiso makanya iku kan carane rentenir agar kamu ngambil paspor. Oh. Le kamu mau extend terus piye le paspormu gak ono? Le kan butuh paspor sama KTP-mu, Mbak. Iya. Jadi berarti solusinya cuma satu, ngambil dulu baru bisa gagalin iya, apa? Betul. Gagalin itu, atau kalau enggak memang ya saya keluar dari sini gitu ya, Miss. Betul. Ya? Oh, oke. Maksudnya gini kan saya tahu resiko dan jalan yang saya tempuh besok kalau ngomong sama majikan itu gimana gitu loh, Miss. Betul. Jadi makanya saya kan nanya tadi ada rentenir, otomatis kan butuh paspor Mbak untuk extend ke visa. Iya, benar. Kan itu mengextendkan visamu lagi, menghidupkan visamu lagi. Karena kan kamu bukan permanen, otomatis yang dibutuhkan adalah paspor kamu. Iya, benar. Berarti memang dari pihak rentenir itu caranya seperti itu untuk kita itu ya, Miss ya. Iya. Biar ngambil apa? Paspor. Dokumen gitu. Betul. Jadi itu memang cara-cara rentenir, karena saya sudah bilang jangan pernah berutang sama rentenir sama pinjol. Jangan pernah. Jangan pernah. Itu bahayanya. Iya, Miss, iya. Kamu dikirimin surat ke imigrasi dan selesai urusanmu. Berarti memang bisa ya, Miss ya, dalam artiannya memang bisa mereka memutuskan kontrak kita sepihak tanpa sepengetahuan kita gitu loh. Kan karena datamu ada di orang, Mbak. Siapapun bisa memutuskan kontrak, tapi masalahnya kayak saya nih, kamu anak buah saya nggak suka kamu. Saya nggak suka kamu nih, nggak suka kamu sama majikan. Kan imigrasi tidak tahu. Kamu anak buah saya, datamu ada di saya. Saya kirim ke imigrasi. Bisa jadi orang yang tidak suka bisa melakukan itu. Karena itulah saya selalu bilang data jangan kasihkan ke orang. Data jangan dikasihkan orang. Berapa kali saya ngomong? Berapa kali saya ngomong, data jangan dikasihkan orang. Saya sangat anti memberikan data-data kalian secara lengkap, secara detail pada siapapun. Karena saat data kalian ada dipegang orang, mereka bisa melakukan apapun tanpa sepengetahuan kalian. Bisa. Kan imigrasi nggak tahu, Mbak. Iya. Karena itulah imigrasi mengirim surat ke rumah majikanmu. Karena imigrasi tidak tahu siapa yang ngirim, dia ingin memastikan. Kalau bukan kamu, otomatis kamu kan menyanggah. Dan hari ini kan kamu menyanggah. Ya karena itu menyanggahlah. Iya. Tapi saat kamu menyanggah, kamu nggak punya paspor, berarti kan itu memang benar kamu. Oh, oke. Benar nggak? Kalau saya cuma membenci kamu, saya tidak suka kamu agar kamu diinterminate. Tapi kan data ada di kamu, nanti kamu bisa menyanggah. Iya, saya bisa menyanggah. Betul. Tapi masalahnya sekarang kamu nggak bisa menyanggah karena paspormu nggak ada di tangan rentenir. Iya.
Lah Iya, itu benar. bahayanya rentenir, bahayanya pinjol, itulah bahaya, benar-benar bahaya. Saya setiap hari. Intinya mereka memang cari cara supaya kamu menebus password itu. Iya, benar-benar. Iya, Miss. Paham. Jadi itu ada cara untuk menebus agar mereka inginkan kamu cari mereka. Setelah itu, Iya, kamu caranya datang ke dia imigrasi seperti kan itu. selesai urusannya. Iya benar. Berarti kan itu kan kalau masa kayak gitu kan baru terima hari ini ya, Miss. Istilahnya kan besok saya baru ngobrol tatap mata sama majikan istilahnya gitu ya, Miss. Itu kan masa visanya itu kan ada 1 bulan dari mulai notis itu kan, Miss. Lah kamu ditulis masa terakhirmu kapan? Itu cuman mulainya 19 Fotoin ke bulan aku, gitu loh, fotoin Miss. ke aku, fotoin ke aku. Oke, tak kirim. Karena kalau kamu ngomong pemahamanmu dengan arti surat itu beda. Iya, Miss. Bentar. Saya sudah mengatakan bahwa bahayanya rentenir itu sangat parah Oke, sekali. Sudah, Miss. Oke. Loh, kamu dinyatakan bahwa kerja terakhir kamu tanggal 19 bulan 3. Kamu cuman punya waktu 14 hari setelah tanggal 19. Ngerti nggak? 14 hari setelah tanggal 19. Iya. Berarti kan ini sudah 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Udah seminggu. Sudah seminggu. Jadi kalau kamu dalam jangka waktu seminggu ini tidak keluar dari Hong Kong, kamu overstay. Oh, bukan 1 bulan ya, Miss ya berarti? Makanya apa yang kamu katakan dengan pemahaman yang ada di imigrasi itu beda, Mbak. Siapa yang ngomong 1 bulan? Mana tulisannya 1 bulan? Iya, nggak ada sih, Miss. Nah iya, kenapa kamu bilang 1 bulan? Karena kan biasanya kalau notis itu setahu saya. Mbak, kamu itu nggak notis, Mbak. Itu rentenir yang kirim ke imigrasi. Paham nggak sih? Iya, paham. Lah kok biasanya piye toh iki? Yang nulis surat kan bukan kamu. Iya, kan kalau antara si di kontrak itu majikan sama pembantu kan 1 bulan ya, Miss. Berarti itu memang dia bisa memutuskan dengan waktunya sendiri gitu, Miss. Lah kan saya nggak tahu yang ditulis sama dia, Mbak. Yang saya tahu apa yang dikatakan oleh imigrasi. Saya nggak tahu apa yang ditulis sama rentenir. Berarti itu waktunya saya 14 hari setelah tanggal 19 itu ya, Miss. Betul. Lalu kamu menerba apa yang ditulis sama rentenir, ya nggak ngerti aku, Mbak. Saya cuma lihat berdasarkan bukti. Makanya kamu bilang 1 bulan. Dengarkan saya ngomong dulu. Makanya kamu bilang 1 bulan. Saya nggak percaya dengan omongan kamu. Karena saya sudah menduga kasus ini bukan yang pertama kali. Saya sudah sering menangani ini, bahkan anak buah saya sendiri. Kenapa saya bilang? Kalau anak buah saya sangat gampang untuk menyelesaikannya. Tapi karena saya tidak ada data kalian, makanya saya selalu bilang kalau renew atau cari majikan lebih baik ke Koko Thomas. Setidak-tidaknya saya itu punya data kalian. Saya itu punya cara. Karena itulah saya baca surat ini mengatakan bahwa hari terminate kontrak kamu, hari terakhir kamu adalah tanggal 19 bulan 3. Oke? Ini untuk memberitahukan pernyataan bahwa pembantulah yang menginterminate dari pembantu. Datanya sudah dikasihkan. Jika ada pertanyaan, silakan berikan informasi ini atau notice terminate ini please by email. Jadi sebenarnya kamu boleh email, majikanmu coba suruh email. Menyatakan bahwa kamu tidak melakukan termination letter. Coba suruh email, itu ada emailnya. Atau fax. Iya. Jadi yang mengatakan bahwa kamu tidak di-interminate, tapi kamu tetap butuh paspor itu. Berarti untuk istilahnya besok itu dia bisa fax duluan ke imigrasi gitu. Betul. Saya ngambil Betul. paspor itu untuk Betul. ke imigrasi gitu ya. Betul. Oke. Miss boleh tanya lagi nggak? Boleh tanya. Oh, sapuas-puase wes. Sementing ojo ngengkel. Mumpung nyambung gitu loh. Kenapa? Mumpung bisa telepon, Miss. Ini misal dibikin jeleknya ya, Miss ya. Misal dibikin jeleknya nih. Majikan oke lah.
minta saya keluar, misalnya saya disuruh keluar gitu, Miss. Itu misalnya nyari majikan di Koko bisa nggak, Miss? Lah kowe nang ndek paspor piye lek golek majikan? Aku cuma punya apa itu, Miss? Data di HP. Lek kowe gak ndek paspor piye lek meroses awakmu? Hah? Bagaimana proses? Bagaimana prosesnya? Terus kamu pulang Indonesia nggak butuh paspor? Ya butuh, Miss. Lah ya. Coba besok tak ngomong sama majikan dulu lah gimana dia jawabannya. Nanti kalau udah baru ada jawaban baru bisa tanya ke Miss lagi. Iya iyalah, kamu menduga-duga loh kamu dewe. Jangan menduga-duga yang tidak baik dulu ya, Miss. Karena itu saya selalu bilang masalahmu cuma satu, paspor. Ambil paspormu, masalah kedua akan selesai. Masalah ketiga akan selesai. Kamu merencanakan masalah ketiga, keempat, kelima, tapi masalah satu pertama kamu nggak bisa menyelesaikan. Tetap aja. Kamu dipecat sama majikan, kamu bisa cari majikan ke Koko, bisa. Tapi bagaimana dengan paspormu? Bisa ya, Miss. Paspormu? Maksudnya gini, Miss, misal nih majikan nggak mau, ini ngomong jeleknya lagi sih, majikan nggak mau terus saya ngambil paspor gitu ya, Miss ya. Maksudnya proses ke Koko bisa gitu, Miss ya? Bisa, yang penting majikanmu nggak nulis surat jelek ke imigrasi aja bahwa kamu punya utang, dikejar-kejar rentenir. Karena kalau sampai majikan menulis surat jelek ke imigrasi, sebenarnya separuh hidupmu setengah kelar, Mbak. Iya. Ah. Berarti istilahnya seandainya nih dia nggak mau, berarti saya bilang minta tolong sama dia, pengen jangan apa ya, berharap nggak nulis gitulah ya. Iya, itu harapannya. Iya, biar saya masih bisa bekerja lagi di sini gitu. Boleh nanya nggak, kamu gadein berapa sih paspormu? 5,5, Miss. Lek nebus berapa? 5,5 itu kan bunganya 1.250, Miss, setiap bulan. Lah iya, saya nanya total nebusnya berapa? Kalau 5,5 otomatis tambah 1.250 berarti. Terus kamu telat loh, bayarnya lebih mahal loh. Iya, 6.000-an, Miss. Nggak mungkin 6.000, wong utangmu 5.500 kok nebusnya 6.000 tuh. 7.000. salah ngomong nih, salah. Makanya 7.000-an. Miss Yuni matematikanya cek masuk rek, ojo ngapusi lho. Iya, salah ngitung, orang 55 tambah 1,3 lebih. Lah iya. 7.000-an lah. Oke. Sudah paham ya duduk permasalahannya ya. Iya. Makasih ya, Miss ya. Ya ojo, jangan sesekali gede-gedein apapun toh rek. Wis udah, Miss, berarti ini maksudnya ternyata sekarang sekejam ini gitu, Miss ya. Dari dulu Mbak, nggak sekarang aja, dari dahulu kan. Yang namanya rentenir itu nggak punya hati. Iya. Oke. Oke, Paham ya? makasih ya, Miss, atas Yo penjelasannya. bye bye. Ayo ngomong orek. Aku kudu piye? Saya sudah katakan berkali-kali bahwa jangan sesekali melakukan itu. Kenapa kalian nggak percaya? Halo? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibanting atau dibantu? Ya, saya sendiri, suaranya nggak jelas, ah.